Selamat mendengarkan cerita novel fiksi. Jenderal Fate dari Indonesia dan Raja Penjara Darah Mantan Kaisar Kegelapan. Bab 79. Aku akan membiarkanmu memakannya. Sementara itu, Siswanto Barma sedang berjalan-jalan bersama Lintang setelah meninggalkan rumah besar keluarga Louis. Sampai saat ini, Barma masih merasa seperti sedang bermimpi. Seolah-olah membawa pusaka keluarga yang berharga. Dia memegang lukisan itu erat-erat seolah-olah lukisan itu akan terbang. Katakan yang sebenarnya, Lintang. Bagaimana kamu bisa mengenal kurator Robert? Barma memandang Lintang. Dia tidak yakin mengapa. Tetapi dia merasa semakin sulit untuk menemukan menantunya. Sebelumnya, Lintang menyebabkan kegemparan di keluarga Barma dengan resep. Kemudian, dia menghabisi lusinan anak buah anjing gila itu dengan sedikit kekuatan. Sekarang, dia bahkan menjual lukisan ke galeri koleksi dunia seharga 4,2 triliun. Semua insiden ini terlalu mengejutkan. Jangan terlalu dipikirkan. Ayah, aku hanya bertemu Robert beberapa kali secara kebetulan saat tinggal di luar negeri saat itu. Lintang sedikit frustrasi karena dia yakin Barma akan sulit menerimanya bahkan jika dia mengungkapkan identitas aslinya kepada Barma. Karena itu, Lintang hanya bisa melakukannya dengan perkahan sekarang. Barma tidak melanjutkan masalah ini lebih jauh. Meskipun dia tetap ragu setelah mendengar penjelasan Lintang. Namun, matanya bersinar ketika dia melihat sebuah toko di depan mereka. Lintang, toko mie paling terkenal dan bersejarah di kota Jakarta ada di depan. Aku sudah lama tidak memakannya. Ayo Kia makan di sana hari ini. Setelah mendengar kata-kata Baisan, Lintang mengangkat kepalanya dan melihat ke depan. Sebuah toko mie kecil yang lusuh di kejauhan menarik perhatiannya. Toko mie itu tampaknya telah buka selama bertahun-tahun bahkan pintunya tampak tua dan kotor. Di pintunya, beberapa meja dan kursi tua telah letakkan dan beberapa pekerja pertanian yang semuanya berkeringat sedang makan mie di sana setelah bekerja. Di samping toko mie itu ada restoran barat kelas atas. Di dalam restoran, setiap pelanggan mengenakan jas dan dasi seolah-olah mereka adalah pengusaha sukses. Kedua restoran ini hanya terletak bersebelahan. Ironisnya, mereka tampak seperti mikrokosmos pemisahan kaya miskin. Ayo pergi, ayah. Tentu saja, lusuhnya toko mie itu sama sekali tidak mengganggu Lintang. Dia menyeringai dan langsung berjalan ke toko bersama Siswanto Barma lalu memesan 2 mangkuk mie. Aroma mie itu sangat menggugah gairah. Sayangnya, Lintang menyadari bahwa setiap kursi di pintu telah terisi penuh oleh pekerja pertanian bertelanjang dada saat mie mereka siap. Ayah, mengapa kita tidak duduk di pinggir jalan dan makan? Lintang berkata sambil tersenyum. Tentu, selama kamu tidak keberatan. Aku tidak masalah. Saat Siswanto Barma dalam suasana hati yang baik, dia langsung berjalan ke pinggir jalan bersama Lintang. Mereka mulai makan begitu mereka duduk. Mereka harus mengakui bahwa mie itu sangat enak. Bahkan Lintang, seseorang yang telah mencicipi berbagai makanan lezat merasakan hal yang luar biasa. Untuk sesaat, kedua pria ini mengesampingkan citra mereka dan melahap mie itu. Ini adalah adegan di mana dua pria berpakaian sederhana melahap mie mereka di pinggir jalan. Mereka tampak seolah-olah bahwa mereka juga sesama buruh tani. Sementara itu, seorang pria parubaya yang bertubuh gemuk dengan setelan jas berjalan perlahan dari restoran kelas atas sambil memegang tangan seorang wanita yang tampak cantik. Pasangan itu tampaknya baru saja selesai makan karena mereka sekarang sedang menyeka sudut mulut mereka dengan serbet. Kemudian, mereka membuang serbet bekas itu di pinggir jalan. Secara kebetulan, sebuah serbet jatuh ke dalam mangkuk Siswanto Barma, seolah-olah telah menemukan jalannya sendiri ke sana. Siswanto Barma merasa bingung sejenak. Suasana hatinya yang sedang merasa baik hilang seketika ketika dia melihat serbet berendam dalam mangkuknya. Hei Pak, serbetmu jatuh ke mangkukku. Siswanto Barma tampak agak marah sekarang. Dia hanya sedang menikmati makanannya. Tetapi kedua orang ini memilih untuk membuang serbet bekas mereka ke mangkuknya ketika mereka bisa membuangnya di tempat lain. Hal itu sangat membuatnya marah. Setelah mendengar ini, pria parubaya yang gemuk itu melirik Siswanto Barma. Kilatan ironi terlihat di wajahnya yang berminyak saat dia menoleh ke wanita yang tampak glamor di sampingnya dan berkata, "Apakah kau melihat ini?"
Beginilah perilaku buruh tani. Repot karena mereka tidak berpendidikan. Mereka pantas mendapatkan makanan miskin semacam ini seumur hidup. Apa? Siswanto Barma dan Lintang tercengang ketika mereka mendengar ini. Ekspresi mereka menjadi marah seketika. Mereka tidak pernah menyangka bahwa mereka akan bertemu dengan orang yang begitu kasar. Namun, tidak berakhir di sini. Wanita cantik itu menutup mulutnya tawanya. Sambil memegang tangan pria gemuk itu. Dia berkata, "Sayangku, mengapa kamu repot-repot dengan orang-orang miskin ini? Anggap saja mereka pengemis dan beri mereka uang. Bereskan." Kata-katanya semakin membuat Lintang dan Barma kesal. Pengemis. Mereka baru saja makan dengan tenang. Tidak pernah terlintas dalam pikiran mereka bahwa mereka akan dipermalukan. Meskipun tidak menyinggung atau memprovokasi siapapun. Ya, kamu benar. Aku tidak perlu membuang waktuku untuk dua orang miskin ini. Sementara pria gemuk itu berbicara. Dia mengeluarkan dompetnya dan mengeluarkan uang kertas senilai Rp50.000, yang kemudian dia lemparkan ke arah Siswanto Barma. Ambillah. Kau sangat beruntung hari ini karena jumlah uang ini sama dengan nilai 1 hari dari pekerjaanmu. Astaga, beberapa uang kertas terbang keluar dari tangan pria gemuk itu. Uang itu dilemparkan ke wajah Barma. Tepat pada saat ini, sebuah tangan yang gemuk terulur entah dari mana dan mengambil uang kertas ini. Awalnya, pria gendut itu sangat ingin melihat adegan di mana uang itu mengenai wajah Siswanto Barma. Dia tidak mengira Lintang akan ikut campur. Apakah kau bodoh, anak muda? Uang ini bukan untukmu, tapi untuk pekerja di sampingmu. Kamu pikir kamu siapa? Pria gemuk itu menatap Lintang dengan marah. Tetapi Lintang menjadi lebih geli ketika melihat pria gendut di depannya itu menjadi semakin marah. Apakah Anda senang menamparkan wajah orang lain dengan uang? Apa? Pria gemuk itu berhenti sejenak lalu mencibir. Apa? Apakah kau ingin aku memberikanmu uang ini juga setelah melihatnya? Baiklah, aku yang akan memberikannya padamu. Pria gemuk itu tersenyum mengejek begitu dia selesai berbicara. Mengambil uang 50.000 lagi dari dompetnya. Dia melemparnya lagi. Langsung ke arah Lintang kali ini. Astaga, uang kertas berwarna biru itu terbang di udara sebelum jatuh di wajah Lintang. Sekali lagi, sebuah tangan gemuk itu mengambil uang itu tepat sebelum mengenai wajah Lintang. Namun, ada sesuatu yang berbeda sekarang. Ekspresi wajah Lintang berubah menjadi sangat dingin dan menakutkan. Baiklah, karena kau suka menamparkan wajah orang dengan uang, aku akan membiarkanmu memakannya. Apa? Pria gemuk itu terkejut. Bahkan sebelum dia mengerti arti kata-kata Lintang, dia melihat bahwa Lintang telah berlari ke arahnya seperti kilat. Kemudian, sebelum pria gemuk itu bahkan bisa bereaksi terhadap gerakan tiba-tiba Lintang, dia merasakan tendangan keras di lututnya. Krek, rasa sakit yang tajam menghantam lutut pria gemuk itu seolah-olah lututnya telah patah, membuatnya berlutut tanpa sadar. Tapi semuanya belum berakhir. Tepat saat pria gemuk itu berlutut, Lintang meraih dagunya yang gemuk dengan salah satu tangannya yang besar. Kemudian, dengan tangannya yang lain, dia memasukkan semua uang kertas itu ke tenggorokan pria gemuk itu. Aduh, ada ekspresi ketakutan di wajah pria gemuk itu. Dia tidak pernah berpikir bahwa Lintang akan sangat begitu kejam dan bertindak begitu membabi buta bahkan tanpa memberinya peringatan sebelumnya. Apa yang dia temukan sangat sulit dipercaya adalah kekuatan Lintang. Tangan Lintang seperti sepasang penjepit, tidak peduli seberapa keras pria gemuk itu mencoba. Dia tidak bisa melepaskan tangan Lintang dari wajahnya. Oleh karena itu, dia hanya bisa menatap Lintang tanpa daya sementara Lintang meraih mulutnya dan memaksa uang kertas itu turun ke tenggorokannya. Setelah beberapa saat, semua uang kertas ada di mulut pria gemuk itu. Kemudian, tiba-tiba Lintang menutupi hidung dan mulut pria gemuk itu dengan telapak tangannya. Kengerian menguasai wajah pria gemuk itu. Karena dia tidak bisa lagi bernapas. Dia tidak punya pilihan selain menelan semua uang itu. Kemudian, semua uang kertas yang bernilai Rp100.000 semua ditelan olehnya.